Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang kandungan dari surah Al-Humazah. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang ayat atau bunyi dari surat Al-Humazah beserta artinya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu tentang kandungan dari surat Al-Humazah. Nah, anak-anak, agar anak-anak paham tentang materi kali ini, simak dan perhatikan baik-baik ya. Nama surat Al-Humazah itu sendiri diambil dari kata humazah. Kata humazah terdapat pada ayat pertama. Ada yang masih ingat ayat pertama dari surat Al-Humazah itu bunyinya apa? Ya, bunyi dari ayat pertama dari surat Al-Humazah yaitu wailul likulli humazatil lumazah. Nah, dari ayat pertama itu tadi. Al-Humazah artinya pengumpat. Nah, anak-anak, surat Al-Humazah ada pada urutan surah ke-104 dalam Al-Quran. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, masih ingatkah kalian bagaimana bunyi dari surat Al-Humazah kemarin? Ya, coba sekarang Ibu tanya, surat Al-Humazah terdiri dari berapa ayat? Ya, surat Al-Humazah terdiri atas 9 ayat. Anak-anak, surat Al-Humazah termasuk kelompok surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Disebut surat Makkiyah karena surat tersebut diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Hijrah kemana ya Nabi Muhammad kira-kira? Ya, betul sekali. Dimaksud hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Nah, disebut surat Makkiyah itu karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas isi kandungan surat Al-Humazah. Masih ingatkah kalian bunyi dan arti dari surat Al-Humazah? Kalau belum paham, coba kalian buka kembali video kemarin. Jika sudah, sekarang mari kita bahas isi kandungan surat Al-Humazah. Nah, anak-anak, isi kandungan surat Al-Humazah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, surat Al-Humazah menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang suka mengumpat. Yang kedua, orang yang suka mengumpulkan harta dan menganggap hartanya akan dapat mengekalkannya di dunia. Lalu, isi kandungan dari surat Al-Humazah yang ketiga, yaitu tentang ancaman Allah bagi seorang pengumpat dan suka mengumpulkan hartanya adalah berupa azab atau siksa di dalam neraka Hutomah. Lalu, isi kandungan dari surat Al-Humazah yang selanjutnya yaitu tentang neraka Hutomah. Tentang neraka Hutomah yang tertutup rapat dan api dinyalakan di dalamnya, serta terdapat tiang-tiang yang panjang. Nah, anak-anak, ancaman bagi orang-orang yang tidak mampu menghindari sifat-sifat buruk yang
terungkap dalam surat Al-Humazah adalah neraka Huthomah. Sifat-sifat buruk yang dimaksud dalam surat Al-Humazah itu apa saja ya? Ya, bagi, pencela, pengumpat, dan orang yang kikir terhadap hartanya. Nah, bagi orang-orang yang memiliki sifat tersebut, maka mereka akan dilemparkan ke dalam neraka Huthomah. Anak-anak, sifat api Huthomah berbeda dengan api yang ada di dunia. Api Huthomah dapat menyusup masuk ke rongga badan hingga membakar hati. Hati merupakan anggota badan yang sangat sensitif. Jika hati terbakar, tentunya rasa sakitnya tiada terkira. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah kalian memahami kandungan surat Al-Humazah, pasti kalian akan berpikir lebih jauh untuk mampu menghindari perilaku-perilaku buruk yang terungkap dalam surat tersebut. Anak-anak, yakinlah bahwa kalian mampu, dan mohonlah perlindungan dari Allah, karena Allah adalah sebaik-baik tempat untuk berlindung. Nah, baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.